Oke, tadi kan udah jelasin singkat mengenai ada apa aja jurusan di sana. Mungkin langsung ke pengalaman Rizal aja nih. Gimana lika-likunya dalam perjuangan Rizal untuk masuk ke STPI? Biar teman-teman nanti bisa ada gambarannya gitu. Silakan Rizal. Pengalaman seperti apa nih? Kaliku mungkin ya dari pertama awal kan saya cari informasi tentang sekolah ini bagaimana, kan dalam mindset kita pasti kalau sekolah penerbangan itu kayaknya mahal dan segala macam lah. Ternyata enggak. Dari jadi kita bisa masuk sekolah ini dalam 3 jalur. Pertama jalur mandiri, terus yang kedua ada jalur reguler Oke. yang tahunnya saya nggak buka waktu itu, dan yang ketiga jalur yang saya pakai, yang jalur pola pembibitan Kementerian Perhubungan, pola pembibitan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dari segi biaya yang pasti, terus juga prospek prospek nanti gimana cari kerjanya dan segala macam. Kalau yang mandiri, jalur mandiri ya pakai uang mandiri, dari judulnya saja sudah seperti itu. Jadi seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh mandiri. Terus yang saya, berhubung saya juga mencari yang murah dan menguntungkan juga untuk mencari pekerjaan, nggak usah mencari pekerjaan ya, jurusan pola pembibitan Kemenhub ini yang nantinya bakal diselenggarakan secara serentak lewat satu portal SSACN itu. Bagi teman-teman yang mungkin masuk ke STAN, IPDN, dan STIS, mungkin satu portal sama kayak yang jalur ini, pola pembibitan Kemenhub. Itu biaya disubsidi oleh pemerintah, lulus pun juga langsung diangkat menjadi PNS kalau dari situ. Jadi kalau yang mandiri itu ya mungkin pilihan ya, mandiri bisa nggak terikat oleh negara, cari pekerjaan juga sendiri, mungkin bisa mendapat pendapatan yang lebih kalau misalkan pemikirannya seperti itu. Tapi kalau mau yang langsung dapat pekerjaan, jaminan pekerjaan, diangkat menjadi PNS, ikut yang pola pembibitan. Untuk biayanya itu lumayan lumayan jauh. Kalau bisa seperlimanya, hampir seperlimanya aja kita bayar, dari nggak sampai malah. Ntar kalau misalkan mau tertarik bisa tanya-tanya lebih lanjut. Oke, Kalau untuk berarti itu lika-likunya ya gimana? Lanjut lanjut lanjut. ya, untuk lika-likunya tinggal kita belajar seperti layaknya masuk STAN, PDN yang lain-lain, kurang lebih sama tesnya itu. Cuman kalau di sekolah kami ada tes fisiknya mungkin, jadi siapin fisik juga, eh, tes tertulisnya juga. Berarti untuk tes per jurusan atau per jalur lah itu beda-beda aja lah ya. Ya, beda diselenggaraannya, beda. Kalau mandiri biasanya setelah tes yang pola pembibitan baru mandiri. Kalau misalkan ada teman saya yang pola pembibitan nggak masuk tapi tetap pengen ikut jalur mandiri. Oh, berarti dia sistemnya kayak SBM gitulah ya. Kalau jadi Ya, ada beberapa jalur. ya, Mungkin ini salah satu kedinasan yang khusus kali ya, Jal ya. Karena kan beberapa kedinasan juga mungkin jalurnya ya satu atau dua, nggak ada yang ya, mandiri karena gitu.
karena di sisi lain ini juga tentang perhubungan yang sangat luas, jadi ada segala macam bisnis di dalam perhubungan itu. Ada yang mulai dari BUMN, ada yang swasta, ada yang kementerian, jadi banyak link, mau jadi apapun bisa. Oke, berarti prospek untuk menjadi berpanel atau lulusan dari SCP ini cukup luas Jal ya? Iya, cukup luas. Oke, sekarang dengan tadi kan udah jelasin tuh lika-liku dari awal, tahapannya gimana. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran atau mungkin belum lengkap infonya, nanti kita bisa diskusi di grup yang udah dibuat di WA. Sekarang kita mungkin lanjut ke pembahasan berikutnya aja lah ya. Ya, Um, Mungkin setelah tadi kan Ijal bilang kalau di sana udah 2 semester ya? ya masuk ke semester 2 ini. Mungkin bisa Semester kalau 2. Nah, oke. yang sekalian Bang, ini biar kalau misalkan ada orang pakai seragam ini biar tahu kalau chevron ini namanya chevron. Jadi kalau fee-nya 1 berarti dia masih tingkat 1 semester 1. Nanti kalau nambah semester dia ada lagi strip 1. Jadi centang 1, stripnya 2. Oh, oke, oke. Kayak point blank ya. Oke, oke. Mungkin nanti itu pembahasan yang lebih lengkapnya itu mungkin di sesi lain. Nah, mungkin sekarang Ya, kita masuk ke pengalaman nih, bukan pengalaman. Ijal, gimana? Sinyalnya keganggu coba. kedengeran nggak? Oke, oke. Saya ulang ya. Tadi kan udah jelasin kalau Rizal tuh di sana udah 2 semester kan ya. Nah, itu Ya. pengalamannya gimana, Jal? Mulai dari lingkungannya, kemudian adaptifnya gimana? Itu mungkin bisa di-share, Jal. Silakan, Jal. Oh, ya. Hmm, jadi kalau memang ada yang minat masuk pada sekolah seperti kedinasan yang seperti kami, ya mungkin disiapkan mental juga, karena nggak cuma kalau kalau kuliah biasa kan mahasiswa mungkin ngekos ya, bisa santai, bisa nggak bebas dari aturan. Kalau di sekolah kami ya karena asrama ya, dalam asrama itu pasti ada aturan dan segala macamnya. Jadi mulai adaptasi mungkin eh, junior ke senior dan sebaliknya, gimana cara mengenal senior, gimana cara berinteraksi yang baik, terus nanti semuanya pasti ada proses susah senangnya. Kalau memang udah niat ya pasti bisa ngelewatin itu semua. Jadi saran saya juga harus nyiapin mental pastinya. Nanti tiga bulan pertama biasanya yang paling ini terasa. Dari orang biasa yang biasanya di rumah santai segala macam, 3 bulan pertama menemukan situasi seperti itu ya pasti perlu adaptasi yang ekstra mungkin. Tapi kalau setelah lewat itu rasanya tuh bangga gitu, misalkan 3 bulan nggak ada kabar dari orang tua segala macam, itu waktu pelantikan itu rasanya ada kebanggaan tersendiri pasti. Sistem pendidikan yang ada itu semi militer ya. Ini kalau masalah keras atau apa sebenarnya nggak keras,
cuman memang beda dengan mahasiswa biasa, beda dengan kedinasan yang lain, mungkin kayak stan kami beda, stis juga beda karena harus di asrama ya. Untuk semi militer itu kita hanya mengadaptasi dari bagaimana cara kemiliteran, pendidikan kemiliteran yang yang diterapkan di pendidikan semi militer. Jadi nggak sekeras bayangan harus berjuang segala macam, enggak. Cuman memang perlu fisik juga, fisik pasti, fisik, mental ya, itu bagian dari proses sebenarnya bang. Oke, berarti mungkin saya bisa berkesimpulan bahwa di sana itu mungkin agak lebih ekstra gitu aja ya, dalam sisi lingkungannya, kehidupannya. Karena emang mungkin di sana lebih ngebentuk mental aja ya. Ya, Gitu. Jadi itu buat teman-teman yang nanti pengen ke STPI, sebenarnya kita udah terbentuk sih di C, tapi mungkin dari proses terbentuknya itu ketika kita masuk ke STPI itu mungkin kita bisa lebih beradaptasi lebih cepat gitu dibandingkan dengan ya, teman-teman yang lainnya. ya, Jadi mungkin untuk gambaran teman-teman di sini atau dari angkatan 4 yang 4 dan 3 yang pengen ke STPI ya harus benar-benar disiapkan dari sekarang. Jadi nanti ketika udah pengen ke sana atau pengen ke STPI, kalian udah ada sedikit modal dan sedikit bekal gitu dari teman-teman. ya, sistem pendidikannya memang seperti itu, bagaimanapun kita harus mengikuti, soalnya nanti imbasnya dalam dunia kerja juga. Kalau kita dekat sama senior, kita bisa berkoordinasi dengan baik, bisa kerjasama dengan baik dengan senior, nanti di dunia pekerjaan juga dibantu sama mereka-mereka. Soalnya dunia penerbangan itu cuma sempit, ketemunya bakal mereka-mereka lagi, nggak mungkin yang lain. Jadi semasa pendidikan kita harus, istilahnya kita harus menjalin hubungan yang baik dengan senior dengan cara ketarunaan itu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini, bisa tanya. Ada yang minat di sini, yang minat siapa coba? Ini ada lebih baik haki ya, ya mungkin minat perhubungan tapi belum tahu Halo, yang mana, oke. minat perhubungan tapi belum tahu yang mana. Kalau kembali ke matra tadi, ada matra darat, ada matra laut, ada matra udara, kira-kira kamu bisa bekerja di mana gitu? Kalau di laut ya udah pasti akan jauh dari darat, akan jauh dari, biasalah, ke laut gimana mereka lebih banyak
di kapal daripada di daratan kan. Kalau di matra darat, contohnya STTD, transportasi darat, itu setahu saya ada jurusan perkereta apian juga, mungkin ada yang minat di kereta api bisa ke sana. Tahu lalu lintas angkut jalan LLAJ itu hampir sama kayak saya, tapi ngatur lalu lintas jalan yang traffic light dan segala macam. Rijal, sorry, tadi dengeran nggak pertanyaan yang sebelum saya live tadi? Yang mana bang? Oke, saya ulang ya. Tadi keputus wifi soalnya. Oh gitu Saya ya. ulang ya. Maaf, maaf, maaf. Oke, saya ulang. Jadi sebelum ke pertanyaan teman-teman, ini sebenarnya masih ada satu pembahasan lagi. Jadi intinya gini, Jal. Apa namanya? Mungkin Rijal bisa lebih jelasin, Jal. Tentang pola kehidupan di sana gimana, kemudian pola belajar di STPI gimana, kemudian dosen-dosen di sana gimana, dan pokoknya lingkup mengenai STPI itu gimana aja, bisa lebih Oh gitu dikerucutin gitu. ya. Silakan aja. Jadi memang kami ini agak beda ya dari mahasiswa pada umumnya. Jadi kalau mereka nyebutnya kami itu taruna, ya taruna dan taruni. Kehidupannya pun seperti taruna dan taruni pada umumnya, seperti akpol, akmil dan lain sebagainya. Tentunya kita tinggal di asrama atau yang kami sebut biasanya barak ya, barak. Bentar. Ya di barak itu biasa. Sebenarnya untuk bangun pagi saya kira dari anak IC sudah terbiasa ya, bangun pagi olahraga. Kalau dari kami itu biasanya bangun pagi terus ibadah dulu, terus olahraga pagi, terus sarapan biasa dalam kehidupan barat. Tapi eh, kalau mahasiswa kita kan masih bisa bersikap kayak acuh tak acuh. Kalau kamu mau baik ya udah baik sendiri, kalau kamu mau jelek ya udah jelek sendiri. Kita nggak bisa, kami dididik buat korsa, buat satu rasa, satu satu visi seperti itu. Kalau ada temen yang kesusahan kita berkewajiban buat bantuin, nggak acuh nggak acuh serta merta, karena dia juga cuma teman kita kan. Kita harus bantu di sana itu, harus bantu satu sama lain. Dosen-dosennya pun juga gitu, karena rata-rata dosen-dosen di sana itu juga alumni dari situ, jadi mereka juga pernah mengalami. Jadi mereka pun mantan taruna, mereka tahu bagaimana kehidupan kita dan pastinya juga diterapkan dalam pembelajaran untuk sistem tarunaan itu. Terus ada lagi Nah, Jal yang mau disampaikan, Jal? ya mungkin lebih ke, kalau ada orang bilang gini, mahasiswa itu kritis, memang perlu Ya. diakui lebih kritis dari taruna kalau mahasiswa. Kalau misalkan kalian eh, suka berpendapat, mengemukakan pendapat, mungkin ya lebih cocok dalam kehidupan mahasiswa. Karena taruna itu prosedur biasanya, prosedur ngikutin aturan yang ada, kita tinggal jalanin sesuai dengan tatanan kehidupan di sana. Bukan dikekang, sebenarnya bukan dikekang, tapi kita memang harus tahu posisi kita itu seperti apa di sana. Memang taruna perlakuannya beda dengan mahasiswa pada umumnya ya. Yang mungkin ada tugas kita bisa tunda dulu, sistem kebut malam, di sana nggak bisa.
Kalau ada aturannya seperti ini, ya udah kita harus jalanin itu dengan sepenuh hati. Mungkin bagi teman-teman harus adaptasi juga beberapa orang dengan sistem seperti itu. Oke, sebelumnya gue mau nanya nih Jal. Tadi ada hal-hal yang menarik nih. Salah satunya itu adalah uh, di STP itu kekeluargaannya sangat erat ya. Iya, Nah, di sana ada nggak sih perpeloncoan gitu Jal? Atau hukum-hukuman gitu? Senioritas lah katakan. perpeloncoan dalam arti ya taruna itu senioritas nggak bisa dihilangkan. Jadi memang harus ada itu kalau dalam hidup taruna, karena harus menghargai. Makanya dari awal saya bilang kami ini beda, nggak bisa disamakan dengan mahasiswa pada umumnya. Untuk mengenalkan kepada eh, taruna baru, kalau belum jadi taruna biasanya disebut catar ya, calon taruna. Itu memang ada cara-caranya tersendiri biar kami pun juga dihargai dengan tatanan kehidupan yang mungkin berbeda ini memang caranya seperti itu. Bukan hukuman, sebenarnya itu bentuk kasih sayang dari senior sebenarnya. Nah, yang sudah dilarang memang tidak ada kontak fisik di situ. Perlu diketahui nggak boleh ada kontak fisik di situ. Nah, biasanya cuma hukuman fisik bukan kontak fisik. Kayak misalkan push up, sit up pada umumnya. Masih normal sebenarnya. Kalau perpeloncoan sebenarnya lebih ke senior itu pengen kenal gitu, nah, bang, ngerti nggak? Oh iya, paham-paham. Senior ya, senior itu sebenarnya ya mungkin kita dongkol ya, diisengin Hmm. segala macam. Sebenarnya mereka tuh pengen kenal kita. Kita juga kalau udah kenal mereka bakal enak rasanya tuh, Iya, iya, iya. dijajanin segala macam. Mungkin ada yang ada bisa nitip apa-apa enak pokoknya. Kalau udah kenal senior itu rasanya wah udah kayak orang biasa deh, jadi nyaman hidup. Oke, oke. Benar-benar tuh. Sebenarnya kalau ada kayak hukuman gitu, kalau di kampus saya juga itu sebenarnya bukan bukan semacam balas dendam gitu. Benar yang dikatakan Rizal. Jadi mindset kita itu jangan ke cutting atau senior itu tuh kayak ngebebanin kita atau kita tuh jadi dongkol. Sebenarnya tuh mereka tuh sayang dan pengen kenal kita. Karena dengan mereka ngasih hukuman atau ngasih semacam reinforcement, ya mereka jadi tahu dan kenal kita gitu loh. Sama yang seperti pengalaman dari Rizal sendiri gitu. Nah, mungkin Ya, um, jadi intinya kalau di STP itu lebih ke prosedural Jal ya. iya, prosedur. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain ya udah ada aturannya gitu ya, nggak boleh dilanggar. Ya, Oke, oke. Ada lagi Jal untuk yang mau disampaikan? oh ya, Ya, gimana gimana? mengenai prosedur itu segala macam, kalau kalian tahu itu segala macam, segala aspek itu sudah diatur di sana, termasuk pakaian kita semuanya itu harus dari sana. Jadi kita nggak bisa bawa-bawa baju bebas kayak itu, nggak bisa. Baju dari sana paling mentok itu baju dalaman putih itu loh, putih polos, kaos oblong polos Oh, iya, polos oblong-oblong. ya, hitam dan putih misalnya gitu. Jadi baju semuanya dari sana. Oke. Ya pokoknya 11-12 dengan Ice lah ya. Cuman kalau di STPI ini agak lebih ekstra gitu ya, agak lebih ketat. Ya, Oke. Ada lagi Jal yang mau disampaikan Kang? Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. apa ya, mungkin nanti yang terbesit gara-gara mungkin ada pertanyaan gitu ya. Oke, oke. Kita buka ya sesi tanya jawabnya. Coba dong diketik ulang atau mungkin dari teman-teman angkatan 3 atau 4 yang ingin bertanya bisa menggunakan mic ya biar cepat gitu lah. Yuk silakan. Udah dibuka. Atau kalau yang malu bisa lewat
Kalau Ini chat Bang, nggak apa-apa. ini udah ada beberapa pertanyaan tadi saya sempat jawab tapi belum selesai. Oh iya boleh silakan coba dijawab aja Jal sambil saya ketik. Ya, ini yang tadi orangnya masih ada nggak nih? Oh ya masih ada. Ferry ya atau siapa Jal PHK coba itu, di PHK itu, PHK. Baik Haki. Jadi kamu tuh kalau masih bingung mau yang mana perhubungan tapi ya, sebenarnya mirip-mirip, cuman bedanya ya kalian tuh mempelajari tentang apa. Kalau di darat yang mempelajari segala macam transportasi darat, kalau di laut ya mempelajari kapal dan segala macam tentang pelayaran gitu. Kalau di udara ya tentunya tentang penerbangan. Nah, saya dari kecil memang suka penerbangan sih. Jadi kenapa pengen masuk ke sini, salah satunya itu. Kalau bingung tentang daftarnya mana aja, itu ya ini termasuk jawab pertanyaan dari Ferry Nugroho. ATKP, ya ATKP itu hampir sama kayak eh, ini PPI, STPI ini yang saat ini namanya jadi PPI. ATKP itu ada dua di Medan sama Makassar. Sekarang juga udah ganti nama Poltek Bank Medan sama Poltek Bank Makassar. Itu termasuk lebih mudah dari kami. Jadi kalau dari prodinya saya, Air Traffic Control itu, acuannya juga malah dari PPI. Mereka pun acuannya dari kami. Soalnya kami lebih itu, lebih dulu lah istilahnya. Gitu. Terus ya, Oke. Tadi itu pertanyaan Baik Haki ya ya, dan Ferry ya. Udah ya, terjawab belum Ferry dan Baik Haki? Oke, bisa dilanjut Jal mungkin Jal. ya, Oh iya, tolong bentar. Baik Haki tolong diketik lagi ya pertanyaannya. Tadi saya belum kerekam soalnya. Coba Jal silakan lanjut pertanyaannya dari RIFSKP tuh. oh ya, Kak, kalau mau masuk STPI lewat si pencatar, itu apa aja yang disiapin? oke. Itu sama kayak saya itu. Jalur catar ya berarti. Jalur pola pembibitan Kemenhub. Kalau mau masuk jalur itu, nyiapinnya ya mungkin KTP, terus ijazah. Wah, saya agak lupa ya. SKCK, seingat saya ada SKCK, plat keterangan catatan kriminal itu. Seingat saya ya. Mungkin kalau tahun ini kurang tahu. Ini semuanya itu udah ada di webnya itu, udah sangat jelas, tinggal diikutin. Kalian tinggal belajar, pokoknya siapin mental juga. Hmm, cukup jelas soalnya di websitenya itu. Kalau ada permasalahannya mungkin bisa ditanyakan ke pihak STP ini juga. Ya, mungkin nanti untuk yang persiapan tuh nanti bisa diupdate Jal ya. Oh iya, karena Jal, tahun Jal, ini ini ada ya gimana? ya karena tahun ini kan juga kondisinya beda kayak tahun kemarin. Iya, iya betul. Ya mungkin angkatan 4 bisa persiapan nih untuk tahun depan. Nah, Gimana itu Bang? Jal, ada lagi pertanyaan tentang pembelajarannya. Apa aja yang harus dipelajari? Ini untuk Untuk RIFSK itu pertanyaan pelajaran yang diujikan atau ketika udah masuk STPI ini? oh iya iya. Hmm, Oh, jadi yang tentang diujikan Jal. penerimaan nih. Ya, ujian-ujian apa aja itu yang harus dipelajari? Jadi tesnya itu ada 4 tahap. Kalau dari sistem datar itu dulu ya pengalaman ya. Acuan pengalaman saya aja 1 tahun terakhir. Ya, Itu oke. pertama ada tes eh,
SKD. SKD itu kayak kalau kalian mau daftar PNS itu harus ngelewatin tes SKD itu. Jadi lebih ke kita tes untuk menjadi PNS SKD itu. Dan kalau jalur sistem charter sebenarnya kuncinya di situ. Jadi alhamdulillah waktu tahun kemarin saya lulus murni bukan cadangan ya. Walaupun cadangan juga ada yang beberapa orang masuk tarik. Kalau bisa ya lulus murni. Itu ada 3 tesnya. Sama TWK, wawasan kebangsaan itu tentang PKN, Pancasila dan segala macam. Itu batas ambangnya kalau tahun ini nanti bisa dicari sendiri ya. Soalnya itu biasanya diupdate sama pihak penerimaan, biasanya diupdate tahun ini. TWK ya, wawasan kebangsaan kebangsaan. ya, TIU, tes intelijensi umum. Kalau prodi saya gara-gara IPA ya, itu ada matematika, bahasa Inggris, fisika. TIU itu intelijensi, sama TKP. TKP itu tes kepribadian, intinya tes kepribadian. Itu nanti kalian diberikan masalah, problem solvingnya seperti apa. Ini yang sebenarnya tahun lalu itu jadi kendala sebenarnya, beberapa gagal di situ, justru yang di kepribadian. Jadi nggak perlu menjadi jawab yang paling baik, nggak perlu menjadi yang, kalau tips saya ya biasanya itu bagaimana Anda itu ingin mengabdi kepada negara, pengabdian, terus taat aturan negara, jadi warga negara yang baik, seperti itu sebenarnya. Itu tentang kepribadian. Kemudian tes yang kedua waktu itu setelah lolos ya, lolos dari SKD alhamdulillah, terus ada tuh daftarnya nanti masuk ke tes psikologi sama TPA. TPA sama psikologi. Kalau psikologi itu kayak kalian tes psikolog gitu, tes IQ gitu. Mungkin beberapa ada tes yang kayak tes Kraepelin, baca yang koran itu. Nanti kalian bisa searching sendiri mungkin lebih jelas. Terus tes TPA, potensi akademik, itu lebih ke pelajarannya, lebih ke pelajaran. Yang tadi fisika, matematika itu. Kalau TIU tadi lebih ke umum, kayak kita berhitung, deret, aritmatika segala macam, yang lebih ke basic. Kalau yang TPA ini lebih udah masuk ke mungkin gaya Archimedes segala macam, lebih masuk mendalami materi fisika. Kalau yang UN fisika mungkin ini udah sangat terbantu itu dari kalian belajar selama di IC, ambilnya fisika, wah udah sangat terbantu. Kebetulan saya kan ngambilnya kimia, jadi harus belajar fisika lagi waktu itu. Terus kalau lulus nanti TPA sama psikotesnya lulus, lanjut ke tahap berikutnya itu ada 3. Ada tes kesehatan, tes samapta, beda, kesehatan sama samapta beda, sama satu lagi tes wawancara. Yang perlu disiapin kalau kesehatan ini, sekalian jawab pertanyaannya, Kak izin bertanya, untuk masuk STPI ada persyaratan fisik tidak Kak? Oh iya, bisa Ya gimana aja? itu sebenarnya tinggi. Kalau tinggi itu, kalau yang perempuan 160, yang laki-laki 165 Minimal ya. ya, minimal. Untuk tes kesehatan ini yang mau masuk pilot itu agak beda kesehatannya, dia di tempat tersendiri gitu, ada tes
kalau kata teman saya itu ya disorot cahaya gitu, lebih ini intinya lebih mendalam lagi kalau untuk prodi penerbang. Disemprot angin gitu, bagaimana reaksinya matanya kan harus jelas itu. Terus dalam diputar-putar juga kayak gitu kalau mau jadi pilot. Nah saya nggak ngelewatin itu karena nggak ngambil pilot. Kesehatan itu cek darah segala macam, tinggi badan, terus jadi ini tubuhnya cek. Terus ada samapta itu tes yang fisik, kalau kita bilang tes fisik kan pertama lari 12 menit, jadi yang dihitung jaraknya, kalian lari selama 12 menit dihitung jaraknya, kalau bisa ya 2000-an 2000-an ke atas ya, 2000 meter ke atas itu udah bagus selama 12 menit. Setelah itu kalian push up juga yang benar. Push up jangan sekedar push up. Kalian bisa cari di YouTube atau di mana push up yang benar, cari selama 1 menit, 1 menit hitung banyaknya, yang hitung orang sana nanti, yang dihitung yang dianggap benar. Terus sit up juga 1 menit hampir sama juga. Terus yang terakhir shuttle run itu lari angka 8, lari untuk angka 8 gitu sebanyak 3 kali, yang dihitung kecepatannya. Itu kalau kalian minat masuk bisa latihan mulai dari sekarang mungkin, biar nanti nggak kaget. Terus kalau udah semuanya tinggal nunggu kita kan, oh ya, tes wawancara wawancara hmm, kalian mulai sekarang kan juga mulai dilatih bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris tidak mungkin ditanyain dalam bahasa Inggris juga, tapi saya rasa lulusan IC juga pinter lah ya ngomong bahasa Inggris, biasa presentasi juga. Itu setelah itu nunggu pengumuman pantauan akhir, itu tinggal ikhtiarnya aja, diumumin di website siapa aja yang keterima. Itu untuk tahap proses penerimaannya ya. Oke, cukup panjang sih sebenarnya. Ya, Ya. Nah, mungkin nanti biar bisa lebih lengkapnya itu nanti bisa dikirim linknya kali ya. Linknya udah ada kan ya? Jalan. link penerimaan. Ya, atau persyaratannya gitu biar lebih jelas. Oh ya, itu udah cukup banyak di, kalau kalian mau searching itu udah cukup banyak. Terus kalau link pendaftarannya di si pencatat itu deket-deket ini kayaknya Ya. mau dibuka. Oke. Bulan Juni sih kalau nggak salah. Ya, Bulan Juni awal. tanggal 8 kalau nggak salah. Oke, ya. Jadi itu teman-teman yang sudah bertanya, kalau misalkan belum ada yang puas, bisa ditanyain lagi, mumpung masih ada sesinya nih. Um, ada lagi nggak ya yang ingin bertanya, teman-teman? Ya, Kalau ada, silakan masih dibuka sesinya. ya boleh itu apa? Iya, silakan IF. pakai voice aja. Pakai voice mungkin lebih enak. Yang lain jangan malu-malu ya, nanya aja, nggak apa-apa. Oh ya udah kalau mau pakai chat nggak apa-apa. Mungkin, oh tuh udah ada tuh, Jal. Kak, boleh ceritain Oh sedikit ya, pengalaman waktu tes wawancara? Silakan, wah, Jal. ini beda-beda ya. Kalau cerita saya sih gini, waktu Mungkin dari cerita wawancara itu Ijal aja nggak apa-apa. ya, ya kalau waktu itu pertama ditanyain kan namanya siapa, terus dari mana kan,
ternyata mereka tahu IC itu, saya dari IC Insan. Oh yang sini yang Serpong, bukan yang Kalongan gitu. Mereka langsung, kan dekat sama Serpong Tangerang kan. Terus mungkin itu salah satu nilai plus kenapa mungkin mereka juga tahu IC itu seperti apa kan, dengan nama baik IC ya. Itu mungkin imbas dari kalian masuk IC itu bisa, kalau yang saya rasakan seperti itu, bersyukurnya gimana pernah sekolah di IC itu. Malah ditanyain ya, kan saya langsung suruh ini, coba ceritakan bagaimana perjalanan Anda dari rumah sampai sini pakai bahasa Inggris gitu. Ya udah saya improvisasi aja, belum tentu, belum terlalu jago juga kan. Ya udah percaya diri aja, gini 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 udah. Terus mereka malah tanya-tanya seputar IC sih sebenarnya. Katanya anak saya mau masuk IC tapi nggak bisa gitu. Oh gitu ya Pak. Ya, iya anak saya tuh pengen masuk IC, saya juga pengen masukin anak IC tapi nggak masuk. Malah mereka cerita-cerita gitu santai aja pas wawancaranya. Terus hafal berapa juz segala macam, gitu. Malah tanya-tanyain hafalan, suruh baca-baca ayat. Pokoknya santai, nggak usah dibawa sanang, diajak ngobrol aja tuh wawancaranya. Berarti proses wawancaranya full English ya, Jal? enggak enggak full Oh enggak, English. mix gitu ya? Ya beberapa pertanyaan Inggris tapi mudah kok, mereka juga basic Inggris, enggak langsung Inggris penerbangan. Kan mungkin ditanyain, kamu mau masuk prodi apa, saya kan mau masuk ke ATC, tanyain tahu nggak kamu ATC itu apa, ya sedikit tahu. Saya juga udah searching tentang ATC kan waktu itu. Kalau misalnya kalian juga searching kalian tuh mau masuk apa, terus cari informasinya gitu, bakal lebih membantu. Oke, berarti untuk teman-teman nih yang pengen banget ke STPI itu bisa dipersiapkan sebenarnya dari sekarang. Mungkin kalian bisa persiapkan dari hal yang kecil-kecil aja dulu, kayak misalkan mulai dari Ya, fisik, belajar kedinasan apa materi kedinasan yang lainnya, kayak tadi kan udah disampaikan tesnya ada TKD, TIU, terus dan lainnya gitu. Jadi bisa kalian cicil gitu dikit. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Rijal. oke. Dari ini ya, urut ya dari Rifs KP nih. Kak, kalau masuk Ya, jurusan yang jadi pilot untuk jalur pencatat tentang pada biaya awal atau biaya pemerintah. Oh, jadi ini masalah biaya aja. biaya ya. Oke. Ya, ini kenapa untungnya masuk si pencatar ya. Untuk prodi penerbang itu ya terkenal mahal. Nah, tahu kan gimana sekolah pilot itu seperti apa. Tapi kalau masuk si pencatar, kalian cuma bayar sekitar, saya bicara subsidinya aja ya. Kira-kira subsidi pemerintah tentang mengenai prodi penerbang ini nggak main-main, hampir setengah M buat prodi penerbang. Jadi setengah M sudah dibayar oleh pemerintah, kalian tinggal sisanya nggak sampai 100 juta sampai lulus itu. Terus pertama masuk itu biayanya dibayar per semester, nggak ada uang pangkal, nggak ada, ya uang langsung satu semester itu, semester. Dibayarkan 8 kali sampai lulus. Insya Allah mungkin uh, ya terjangkau sih. Kalau ikut si pencatar ini nggak terlalu mahal, karena ya itu tadi, kalau setelah dihitung-hitung ternyata nggak main-main itu subsidinya. Kalau bayar biasa ya bisa, ada non diploma, penerbang non diploma itu nggak 4 tahun, cuma 18 bulan, dia mandiri bayar uang sendiri, biayanya 670 juta
670 juta cuma 18 bulan. Terus dia juga pekerjaan masih nyari sendiri, masih ngelamar ke maskapai segala macam. Dia dapat sertifikat, lulus cepat, mahal, dan nyari pekerjaan sendiri. Kalau si pencatar ini udah pasti diangkat jadi PNS. Tapi ya itu, kalau kalian ngambil prodi pilot itu berarti ya siap-siap aja nggak bawa pesawat, kalian di kementerian kerjanya, walaupun kalian punya license penerbangan, license buat terbang pesawat kalian punya tetap. Jadi sewaktu-waktu menerbangin bisa insya Allah, tapi nggak kerja di maskapai ya, nggak jadi pilot yang benar-benar kerja di maskapai itu. Teman-teman saya ada beberapa yang malah pengen setelah 10 tahun kan, kalau masuk PNS itu biasanya 10 tahun mengabdi dulu, terus bisa boleh mengundurkan diri. Nah katanya rencananya pada gitu, pada mau ngundurin diri, terus ya ngelamar maskapai. Tapi saya rasa itu nggak perlu sih. Oke, jadi Gitu bang. itu ya jawabannya dari Mas Rizal. Intinya adalah lewat jalur pencatar ini lebih enak lah ya dibandingkan mandiri ataupun mungkin ke sekolah penerbangan lainnya gitu. Yang Ya, notabene biayanya lebih mahal gitu. ya, Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Masalah penempatan kerja nih, Jal. Gimana, Jal? Mungkin oke, dari Prodi Rizal dulu nih. oke. Kenapa saya milih matra udara? Salah satunya ini, penempatan kerja. Penempatan kerja kalau penerbangan nggak mungkin kita ditaruh di pelosok, sepelosok apapun pasti di dekat-dekat bandara, aksesnya mudah segala macam, pasti kita ditempatkan di dekat-dekat bandara pasti. Beda kalau kalian di transportasi darat ya, kalian mungkin bisa belusuk-belusuk kemana-mana. Nah biasanya penempatan kerja ini kan cuma di kota-kota besar, kalau di penerbangan ya kota-kota besar, terus seputar Kementerian Perhubungan Udara aja, cuma di kementerian. Nanti kita, kalau dari prodi saya ya ATC, sebenarnya kalau saya beneran jadi ATC bukan berarti saya nggak jadi ATC ya, karena saya PNS nanti akhirnya, maka saya yang ngurusin regulasi tentang ATC. Kalau ATC-nya langsung biasanya kerja di tower bandara itu, di tower mereka ngurusin yang cara ngelandingin pesawat, kontrol pilot, komunikasi sama pilot, clear for take off-nya pilot, yang ngasih instruksi kapan dia harus landing segala macam, ngatur harus lalu lintas gimana, pesawatnya harus yang mana dulu, dari sana pesawat dari sana dari sana, nah, kira-kira mana dulu yang landing duluan, seperti itu, yang benar-benar nanti kerjanya seperti itu. Tapi saya juga mempelajari itu gimana caranya, pembelajarannya sama tapi kerjanya beda. Kerjanya saya ngurusin regulasi, yang ngurusin ini ATC ini kompeten nggak kira-kira, atau perlu diganti gitu. Berarti Rizal fokus kerjanya nanti di ATC, Jal ya? Atau Ya, bukan, Jal? ya, air ATC. traffic control. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu ATC, kalau misalkan kalian pernah ke bandara atau ke, contoh gini deh, saya pernah ke Suta nih, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sana itu ada semacam tower. Nah, itu tuh tempat ATC tuh. Ya, Kalau misalkan mau lebih jelasnya, ada film tentang ATC, tapi saya lupa judulnya. Pokoknya di film itu tuh menggambarkan kinerja ataupun proses kerja dari ATC sendiri itu. Jadi ya, itu ya mungkin gambaran tentang penempatan kerja untuk Mas Rizal gitu. ya, Selanjutnya ada, Bang, apakah ada perbedaan yang lulus jalur pembibitan dan jalur reguler ketika pendidikan di sana? Gimana, Jal?
perbedaan yang lulus Ah, kualitasnya sama, insya Allah kualitasnya kualitasnya sama, sama. kompetensinya sama, tapi ya itu tadi, kerjanya beda. Kalau AT kembali di prodi saya ATC, kalau reguler berarti dia nanti masuk di BUMN, di Airnav namanya, badan yang ngurusin tentang ATC itu. BUMN-nya ini Airnav, Airnav Indonesia. Dia nanti ngelamar di Airnav, diterima, terus kerja deh di tower, ngurusin ngontrol pesawat istilahnya tuh, yang benar-benar ngobrol sama pilot, yang benar-benar teknisnya. Nah, kalau yang pembibitan, entah itu dimanapun ya, mau kalian masuk penerbangan, mau di darat, mau di laut, sama aja. Tetap kalian itu statusnya aparatur sipil negara. Jadi ngurusin tentang regulasi, terus segala macam hiruk pikuk di kementerian. Kalau pembibitan ya, namanya juga jalur pembibitan Kementerian Perhubungan. Jadi mereka itu pengen nyari bibit-bibit untuk kerja di kementerian gitu. Programnya itu sudah jelas. Oke, cukup jelas ya jawabannya tadi untuk Amar Fawaz. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, nanti bisa tanya lagi ya. Kan kita lanjut lagi nih pertanyaannya nih. Ke si Rifs KP lagi nanya nih. Kita kalau Nah, jalur sebentar yang pilot berarti tidak bisa kerja di maskapai. Atau gimana? Gimana aja? ya, itu tadi masih ada kemungkinan bisa, masih ada kemungkinan. Itu tuh Riza tuh, Riza Riza diem Fahmi aja tuh. Riza. Riza kemana Riza? Lanjut ya, lanjut ya. Ya masih bisa, setelah mungkin pengabdian selama 10 tahun mungkin resign dari PNS, terus ngamar ke maskapai. Tapi kalau nggak mau ya, biasanya kerja di DKPPPU, itu Dinas Keselamatan Penerbangan Flight Udaraan. Justru itu yang biasanya nyeleksi pilot-pilot mana ini yang masih berkompeten gitu. Sama kayak saya, kalau saya kan nyeleksi ATC, ngurusin kualitas ATC di yang masih layak. Pilot juga setiap bulan itu ada tes kesehatan buat pilot. Siap 6 bulan kayaknya, setiap 6 bulan itu mereka dikontrol kesehatannya gimana, masih layak terbang nggak gitu. Yang ngurusin ya itu orang-orang di DKPPU. Oke. Cukup membantu sih jawabannya. Gimana teman-teman? Ada yang masih penasaran gak nih? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang tadi dijawab belum lengkap? Karena kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Masih ada. Mungkin dari saya dulu kali Jal ya, sambil nunggu yang lain. Nih, saya ada Oke. sedikit pertanyaan. Ya. Mungkin gini Jal, kita bicara tentang kasus nih. Misalkan di SPP ini ada apa namanya? Tadi sebutannya apa sih Jal? Kalau di sana Jal, kan kalau di kampus kan mahasiswa. Di sana sebutannya Ya, apa sih? Taruna. Taruna. Mahasiswa. Kalau semisal Taruna atau Taruni ya, kalau yang perempuan ya. Ya. Nah itu misalkan ada kasus, kemudian dia di DO ataupun mungkin dari si tarunanya ini DO sendiri, itu ada konsekuensinya nggak Jal? Konsekuensi untuk siapa ini? Untuk si mahasiswanya ini apa tarunanya? Kalau misalkan dia di DO atau mungkin dia DO sendiri gitu. Jadi ada dua konteks nih. Yang pertama dia di DO, yang kedua dia DO sendiri. Gimana aja? Oh gitu. Ya, kalau biasanya untuk beberapa tahun ini jarang sih ada yang DO, kecuali memang melakukan pelanggaran berat, misalkan melakukan
dan segala macam. Mereka nggak padang bulu, mau besok tes ujian akhir, mau besok wisuda, kalau melakukan suatu pelanggaran berat jadi kan ada poin-poinnya. Nah, kita ada buku Saku Taruna di sini. Nah, ini segala macam aturan udah ada di sini. Jadi Katasin coba aja, poin-poinnya katasin ya. Katasin. Nah, oh itu ya bukunya. ya segala macam aturan udah ada di sini. Kita tinggal udah jelas banget semua pelanggaran, semua ketentuan di sini ada poin-poinnya. Sama kayak IT lah kurang lebih. Tapi kan ini lebih dahulu ya. Lebih ketat lah ya. Ya lebih ketat. Tapi Itu. berarti semasa 2 semester Rijal di sana belum pernah ada yang di DO gitu ya? Hmm, ada senior sih sebenarnya. Itu bukunya Itu bisa aku terus bang. Iya, ini harus. Sini ada, sini kalau ada. kalau nggak ditaruh saku gimana aja? Di Ya, biasanya hukum push atau up, gimana? kecil-kecilan aja. Iya, iya, iya. Berarti di sana juga ada semacam ini ya, apa namanya? Mata-mata gitu ya, Spire. Untuk apa? Atau nggak ada? Enggak Kayak misalkan ditanyain. Kalian bawa enggak? Tuh dicek. itu yang nanya guru atau dosen atau Senior, senior? Oh, senior. resimen, kayak osisnya Oh iya gitulah. ya. Kayak BEM, Nah, kayak BEM resimen. kalau Namanya resimen. ya. Kalau di sana namanya resimen ya? Ya, kalau di mahasiswa kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di situ Hmm. Menkopstar, Resimen Kopstaruna. Soalnya Danmen, Komandan Resimen, sama wakilnya ya Wadanmen. Bukan men. Sama ada Dimstar, Dimstar itu kayak MPR-nya, MPS-nya gitu. Oke, oke, itu penyebutannya doang sih ya yang agak beda. Cuman pasti tupoksinya sama gitu. Kayak di Ya, kampus-kampus lain. Oke. Mungkin nggak ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Kalau misalkan nggak ada, nanti kita tutup gitu loh. Mungkin ada closing statement dari Rijal, kasih semangat atau motivasi buat ke teman-teman. dites cepet. Ya, eh, ya itu sih pesannya kalau kalian beneran mau masuk ke sekolah ini, siapin lebih ke siapin mental. Fisik itu bakalan terbangun deh karena lebih ke mental sebenarnya. Banyak teman-teman yang udah ngundurin diri gara-gara mentalnya nggak kuat. Sebenarnya nggak harus kuat secara fisik, secara akal, semuanya berproses di sana. Yang penting karena kita nyiapin mental aja, kuat enggak, kuat-kuatan mental, lebih ke situ sih. Jadi jangan kayak pengen ke sana, beneran pengen ke sana enggak kalian itu. Aja sih. Oke, mungkin udah cukup kali ya. Kalau misalkan ada nanti teman-teman yang kurang jelas, bentar aja. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oh tuh ada lagi jalan nanya aja. Iya, Waktu luang, gimana Jal? Waktu ada luang di sana Jal? di sana. Di sana ada banyak waktu luangnya nggak? Iya ada. Justru basket itu lomba terus itu. Lomba. Wih, mantap. Nanti ada portar, kan olahraga taruna. Nanti antar kedinasan, teman-teman yang dari kedinasan lain ada nggak? Mungkin kalau ada, kemarin sempat ketemu Umam dari stage, terus ada yang dari stan, semua kedinasan termasuk Pol Bangtan sekalipun. Nanti kita ketemu di ajang taruna itu. Jadi Basketnya di ada sana, kompet. iya, Iya, di sana gimana gimana? atlet semua di sana, tenang aja.
Waduh, Terus, ngeri nah, juga. ya buat hiburan sih sebenarnya. Kalau untuk sore kita futsal, basket, semuanya ada di sana, volley sekali. Ada ini nggak sih, Jal? Kalau di IC kan pesiar nih. Di sana ada semacam pesiar gitu nggak? Ya, siar juga namanya. Ada juga. Ada siar, ada IB. Kalau pesiar itu nggak nginep, kalau IB itu nginep, izin bermalam IB itu. Eh, siarnya biasanya minggu. Kalau jadi nanti kalau dari junior itu bertahap, pesiar dulu 8 jam, dibatasin 8 jam. Kalau berhasil baru dikasih 12 jam. Kalau berhasil nggak ada masalah, baik nurut taat aturan, dikasih IB nanti dari Sabtu sampai Minggu. Jadi Sabtu keluar Sabtu sore, baliknya Minggu sore jam 3 keluar ya Ya pakai berarti ini harus pakai baju pakai ini atribut ya. Seragam dinas ya namanya ya. seragam yang ada dasinya, kan ada yang lengan panjang ada yang lengan pendek. Ini Iya. seragam pesiar namanya, PDP, pakaian dinas pesiar yang ini. Ya, ya. Berarti sama kayak IPDN ya, Jal ya? IPDN kan juga seperti itu ya? Ya sama biasanya karena mereka juga taruna, akpol akmil sama. Iya, iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya rasa sih ini ya, pertanyaannya tadi udah dijawab sangat jelas. Walaupun emang belum jelas, nanti bisa ditanyain lagi di lewat PC-nya, atau mungkin nanti kita buat sesi lagi setelah kalian puas ya? Puas atau PAT sih? Kalau di IC, PAT kayaknya bang, PAT ya? singkat singkat saya PAT. Aduh. Oke, kayaknya udah selesai nih ya? Atau masih ada yang bertanya, teman-teman? Kalau enggak, nanti kita akhiri. Ya, pertanyaan kecil-kecil bang. Apa tuh? Bebas tuh, mumpung masih ada waktu nih. Sekitar Riza mungkin mau 10. tanya Riza. Masih ada Riza, Bang? Cukup Wah. cukup. Oh iya, mungkin yang belum pada kenal. Ja, kenalan, Ja. Iya Kan saya tuh satu barak di sana, satu prodi satu kelas sama Riza sampai bosen. Riza mana, Riza? Riza? Hadir bang, hadir. Wah, saya lagi pada kumpul Wah, nih. nonton bareng. Udah mungkin kenalan sedikit ya. Riza itu sama kayak Rizal. Dia angkatan kedua. Oh gini, sebenarnya alumni itu ada tiga. Ada tiga yang masuk STPI. Yang pertama itu dari angkatan Elsa itu ada namanya Arya Dila. Sekarang dia lagi nggak ada halangan, jadi nggak bisa masuk. Arya itu jurusan apa aja? Pilot ya? Pilot dia, ya pilot Nah, penerbang. mungkin yang mau jadi pilot nanti bisa tanya ke Mas Arya, atau bisa PC saya, nanti saya hubungin ke dia. Yang kedua itu ada Mas Rizal yang saat ini lagi diskusi bareng kita. Dan yang ketiga itu ada Riza. Riza sama ya, Jal ya? Sama kayak kamu ya? Iya, sama. Sama. Jadi alumni itu ada dua jurusan, ada pilot sama ATC ya, Ya, Air Traffic Control. Jadi itu teman-teman. Nah mungkin karena nggak ada lagi nih yang bertanya, mungkin closing statement juga dari saya selaku moderator pada sore hari ini. Jadi untuk teman-teman nih angkatan 3 maupun angkatan 4 yang ingin melanjutkan studinya atau punya cita-cita pengen di STPI, coba kalian tanamkan dulu nih niat yang pertama, yaitu coba masuk ke sana gitu. Jadi apa namanya, yang tadi yang tadi saya bilang pertama itu adalah bentuk mindset yang bagus gitu loh. Kemudian memperdalami sisi-sisinya, atau mungkin lebih tahu lah, lebih memahami apa itu STPI. Nah, dengan kalian mengetahui STPI itu, kalian bisa lebih fokus nanti ketika kalian pengen ke sekolah tinggi penerbangan Indonesia itu.
Dan yang terakhir mungkin saya dan pemantik Rizal mengucapkan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan di kalian, karena ini juga perdana untuk sharing session ini. Itu juga kan karena permintaan kalian, dan insya Allah kita bakal turutin. Dan ini emang salah satu visi dari IAICP atau Ikatan Alumni Insan Cendekia, yaitu untuk um, istilahnya untuk mewadahi antara alumni dan juga untuk teman-teman ICP. Dan mungkin itu sekian dari saya. Oh iya, nggak apa Rizal. Rizal ada yang mau disampaikan untuk teman-teman angkatan 3 dan 4? Ya, Saya ya, kalau mau sampaikan silakan. Nanti setelah itu kita tutup. mungkin cukup sih bang, ya Cukup intinya ya? semangat, Hmm, kalau ini niat beneran, jangan setengah-setengah. ya, benar. Yang penting itu semangat sih. Dan satu lagi, istiqomah. Istiqomah Ya, buat belajar, buat nyari ilmu atau informasi terkait tentang kedinasan-kedinasan yang pengen kalian ikuti. Oke, untuk sekian pada sore kali ini. Nanti malam jangan lupa lagi ya, kita ada sesi Paul Ekim kalau nggak salah. Dan itu moderatornya saya lagi, jadi semoga nggak bosan ketemu sama saya. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan sore hari ini kita mendapatkan berkah dan ya dihitung suatu keberkahan lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. hmm. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.